Nuhun Ibu Yanti. Sami-sami. Mari bunda-bunda, kita tilawah dulu yuk surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun Qudatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Mulia. Allah yang Maha Pengasih Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan. Jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentang Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Suci, terima kasih Ibu Suci yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan dan istiqomah kita juga untuk selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah yaitu Ibu Ade Karwati. Kepada Ibu Ade, mangga dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna alal fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bagaimana kabarnya ayah? Ini para bunda ya, banyaknya para bunda semuanya. Mudah-mudahan semangat pagi ya. Mudah-mudahan di hari Sabtu yang cerah ini membawa kecerahan kepada kita juga, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menunaikan amanah-amanah kita di pagi ini ya. Bagi para ibu, hari Sabtu itu waktu yang cukup banyak untuk menunaikan tugas domestik ya,
mencuci, masak, jemur, ada yang menyuapi anaknya yang masih batita, kemudian masak untuk siang hari, makan bersama, sebagainya. Jadi luar biasa Bunda semuanya. Ini tentunya kesempatan yang mahal karena setiap waktu kita berpacu dengan kebaikan ya. Terima kasih kepada Bu Risti selaku PJ dari kegiatan ini, teman-teman Sivitas TK juga yang sudah memberikan kontribusi sehingga kegiatan ini bisa terlaksanakan. Gimana kabarnya anak-anak semua? Bu Ade izin menyapa. Ada Rahel, ada Ciko, ada siapa lagi nih? Masya Allah. Kita pakai HP. Nah, gitu ya. Tepuk yuk atau tepuk apapun sih. Boleh, Bu Ade. Tepuk apa? Tepuk. Semangat. Ya, Semangat ya, Pak Ade. Oi, oi, oi. Oh, Oi. oh yeay. anak soleh. Amin. Istiqomah. Siap. THDT, baju seragam olahraga. Terima kasih Bunda, Masya Allah yang selalu menyemangati ya. Buat anak-anak yang lain yang belum mendapatkan seragam, mudah-mudahan nanti kita di bulan September ya sudah bisa dibagikan ya. Kalaupun belum dipakai ke sekolah, tapi minimal di rumah kalau ada kegiatan-kegiatan, kita pertemuan lewat Zoom meeting atau video call, anak-anak bisa pakai seragam gitu ya. Baik Ayah Bunda semuanya, izin sekolah hari ini memberikan informasi sharing selama 1 minggu kemarin, kurang lebih 4 hari sebetulnya ya. Para bunda mengawal anak-anak untuk melakukan tugas pembelajaran di rumah. Kegiatan selain Bu Risti memberikan informasi seperti apa saja kegiatan yang sudah berlangsung ataupun yang akan, bunda-bunda juga memberikan sharing ya, pengalaman bagaimana anak-anak selama PJJ atau PDR, sekarang namanya belajar dari Bunda, mudah-mudahan awalnya baik ya. Awal tahun ajaran baru ya. Jadi bunda-bunda seperti analoginya HP, casannya harus penuh, masih penuh ya. Karena nanti akan memberikan energi yang tentunya banyak kepada anak-anak. Saya rasa bersyukur ya di TK Darut Tauhid kita memiliki kegiatan parenting karena dalam masa BDR ini baik orang tuanya yang bekerja, karena saya juga bekerja dan full begitu ya, kemudian kadang WFH, WFO ya. Nah ini juga tentunya butuh energi yang lebih, namun insya Allah dengan tekad yang kuat bahwa Allah mengamanahi anak-anak kita itu untuk mendapatkan sentuhan dari orang tuanya, sehingga inilah cara terbaik dengan kesibukan apapun, mudah-mudahan orang tua, khususnya ayah dan bunda, bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak selama pembelajaran di rumah. Nah, tentunya sekolah juga memberikan fasilitas kepada bunda semuanya lewat pembelajaran, kegiatan, tema, ya, yang nanti disampaikan oleh Bu Risti, ya, bahkan dengan beberapa perangkat media pembelajaran, metode yang nanti mudah-mudahan bisa dikawal bersama baik pihak sekolah maupun orang tua di rumah ya. Dan alhamdulillah bagi yang mengikuti kegiatan mataba pembukaan dan kemarin terakhir penutupan ya, boleh nanti di list coba Bu Risti siapa saja orang tua yang mengikuti kegiatan mataba, tidak hanya siswanya begitu ya. Di MSKTV kita ada relay juga kegiatan penutupan mataba dan qadarullah ayah bunda saya kemarin hadir secara offline langsung dengan protokoler kesehatan, tempatnya di Masjid Eko Pesantren bersama para kepala sekolah dan guru kita Abdullah bin Nastiar ya. Memang Masya Allah sangat bersyukur
Allah pertemukan kita di Sivitas Darut Tauhid ini, saya merasakan kebersyukuran yang luar biasa begitu ya. Di tengah pandemik seperti ini, Allah merapatkan kita dengan komunitas yang menguatkan keimanan kita. Karena di masa pandemik ini, tidak hanya dibutuhkan energi secara fisik, namun juga energi batiniah yang dinamakan dengan keimanan. Sehingga energi keimanan ini, para ayah dan bunda, saya hakul yakin anak-anak di masa BDR ini belajar dari rumah tetap akan mendapatkan ya esensi pembelajaran yang bahkan percepatannya akan lebih hebat ketika nanti sudah masa pandemik ini berlalu ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat di masa pandemik ini. Kami pihak sekolah justru memberikan kepercayaan dan ucapan yang sangat luar biasa. Saya yakin bukan berarti yang paling baik gitu ya, orang tua yang bergabung saat ini, tapi kami yakin giroh, semangat, dan tekad ini sudah satu demi satu Allah sisir begitu ya, sehingga saat ini orang tua yang tergabung di TK Darut Tauhid ini, hakul yakin saya secara pribadi merasakan bahwa tekadnya sangat kuat, ingin memberikan ya kontribusi yang terbaik selama ini menjadi amanah orang tua, sehingga anak-anak di masa golden age ini mudah-mudahan Allah memberikan bekal yang kuat untuk nanti anak-anak menghadapi masa yang akan datang. Ayah bunda semuanya, saya semakin hari semakin menantang dan tertarik dengan dunia pendidikan anak usia dini ini. Beberapa informasi kemarin disampaikan bahwa ternyata di masa pandemik BDR ini, khususnya pendidikan anak usia dini, ada di beberapa wilayah yang justru semakin berkurang. Padahal informasi secara skala nasional bahwa dengan berhenti atau berkurangnya pendidikan anak usia dini ini justru akan memberikan dampak yang bahaya terhadap pendidikan nasional. Kenapa ayah bunda? Karena jika tidak tergarap dengan baik, pendidikan anak usia dini ini tidak dikawal secara baik ya, bagaimana pertumbuhan perkembangannya, metodenya, medianya, apakah sudah sesuai dengan anak usia dini, ini akan terhenti dan akan lebih berbahaya karena anak-anak kita adalah generasi yang justru nanti akan mengawal masa yang akan datang ya. Indonesia merdeka, belum nanti peradaban dunia yang semakin menantang begitu ya. Nah, kalau saat ini karena alasan masa pandemi, orang tua tidak memberikan pendampingan terbaik untuk anak-anak kita, sama dengan kita menyiapkan generasi yang nanti justru akan menghasilkan kemunduran terhadap negeri kita maupun agama kita. Dan ayah bunda semuanya, saya sampaikan terakhir di pertemuan ini, sekaligus menyemangati kita semua, saya juga memohon gitu ya, agar ritme kita sama, frekuensi kita sama, karena kita sudah tergabung di Sivitas Darut Tauhid, ayah dan bunda mulai menyamakan channel pagi ya, channel radio, channel MKTV di kegiatan kajian MK pagi bersama Agim. Bagi yang tadi menyimak, ayah bunda, saya juga merasakan hikmah yang sangat luar biasa. Qadarullah sudah 2 orang ya, sivitas dari Darut Tauhid SMA Putra meninggal dunia, 1 SMA, 1 lagi SMK. Beliau adalah alumni dari SMA boarding Darut Tauhid yang qadarullah Allah ambil, dan tadi disampaikan hikmah dari orang tuanya ternyata luar biasa. Syariat mudah-mudahan bergabung di Darut Tauhid, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, dan ketika Allah ambil di usianya, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Ayah bunda, saya feedback dulu juga sama. Ada sivitas TK Darut Tauhid yang waktu itu wafat sesudah lulus dari TK Darut Tauhid karena syariatnya terkena DBD. Apa yang terjadi ketika di ujung usianya anak ini ingin dibacakan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah salah satu
acara melafalkan di acara pembukaan kegiatan setiap hari di TK Darut Tauhid. Anak ini ketika akan wafat meminta orang tuanya membaca ini, dan ternyata anak ini sendiri yang sampai tamat membacakan Asmaul Husna itu, sampai ruangan itu menyampaikan Asmaul Husna. Ayah bunda tahu apa yang biasa disampaikan anak-anak TK Darut Tauhid pagi hari? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Anak ini membacakan sampai tuntas dan sampai Allah mengambil usia anak ini di kelas 1 lepas dari lulusnya dari TK Darut Tauhid. Tidak ada takdir yang kebetulan, ayah dan bunda semuanya, para bunda semuanya, tugas kita adalah mengantarkan anak-anak kita kembali kepada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita dipercaya Allah menunaikan amanah ini. Allah akan menilai prosesnya, bukan hasilnya. Saya yakin para ayah bunda, para bunda yang saat ini berjuang di masa pandemik gitu ya, mengantarkan anak TK yang orang menganggap anak TK itu ngapain belajarnya paling begitu-begitu saja. Padahal stimulasi anak usia dini ini akan mempengaruhi nanti bagaimana bekal anak-anak di masa yang akan datang. Selamat bergabung sekali lagi dengan TK Darut Tauhid. Manfaatkan kebersyukuran kita ini karena tidak ada takdir kebetulan. Ayah dan para bunda khususnya saat ini Allah ikatkan kekuatan kita di masa pandemik ini untuk bersinergi dengan TK Darut Tauhid adalah menjemput ridhonya Allah, ingin memberikan generasi-generasi yang terbaik, tentunya ini menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Hatur nuhun, terima kasih kepada ayah dan bunda, kepada para bunda semuanya, tetap semangat, insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade, paparannya, semangatnya. Mudah-mudahan bunda, bunda dan ayah dan para guru semuanya tetap semangat di dalam wabah ini, wabah COVID yang Allah berikan. Ini adalah ujian buat kita semua. Mudah-mudahan kita lulus ya. Dan bunda-bunda juga terus memotivasi dan menyemangati diri dan anak-anak untuk terus belajar, berlatih, menyongsong masa depan, nanti kelak menjadi anak-anak yang soleh, kebanggaan ibu dan ayah, juga menjadi pembela agama Islam, dan mujahid-mujahidah kesayangan Allah. Hatur nuhun Bu Ade, mudah-mudahan Bu Ade selalu diberkahi, diberikan kesehatan, lahir dan batin ya. Bunda-bunda semuanya semangat terus ya Bunda ya. Ayo sebelumnya kita tepuk banyak semuanya. Ya. Terima kasih buat bunda-bunda, anak-anak tetap semangat ya. Ada Ibu Risti, ada Ibu Yanti, ada Ibu Suci, ada Ibu Nita, ada Ibu Wibah dan Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bahagia ya. Amin. Hari Minggu, hari Sabtu ini ya. Walaupun mudah-mudahan penuh dengan ini ya. Kalau hari Sabtu itu banyak pekerjaan-pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ya. Tetapi bunda-bunda alhamdulillah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom pagi ini. Mudah-mudahan tidak disia-siakan kebersamaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing dan presentasi tentang info BDR. Seperti apa sih gitu ya tentang info BDR ini. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di sini. Neneng Risti ya, Ibu Risti, Ibu Guru TK Darut Tauhid yang sekarang diamanahi sebagai Wakakursis, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Risti.
Alhamdulillah. Mangga tuh waktu dan tempat kami persilahkan untuk berisi memaparkan sharingnya tentang info seputar BDR. Mangga, Ibu Desi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yanti. Masya Allah ya Ibu MC. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, bahagia. Itu ya kalau di TKDT. Baik Bunda, izin untuk menyampaikan sedikit slide saja karena di beranda sekolah ini kami menginginkan banyak input dari orang tua, jadi tidak terlalu banyak informasi yang diberikan dari sekolah. Sebentar ya Bun ya, saya share dulu. Sudah terlihat Bunda-Bunda? Bu Yanti sudah terlihat slide-nya? Oh, sudah Bu Rizky. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sebentar ya. Ya, ini tagline kita ya Bunda-Bunda ketika saya ucapkan TKDT, ceria, bahagia. Bisa Bun? Coba ya. Bisa. Wah hebat, dibantu sama Ciko ya. Wah hebat Ciko. TKDT, ceria, bahagia. Masya Allah hebat. Ya, baik hari ini kita mendapatkan saya sedikit menyampaikan tentang sosialisasi program belajar dari rumah. Untuk orang tua yang baru sudah pernah disampaikan ya, saya menyampaikan ditambah sedikit. Yang pertama yaitu kita akan mohon bunda-bunda bisa di-mute terlebih dahulu ya, supaya bisa tersimak dengan baik oleh yang lain juga. Yang pertama yaitu untuk pola belajar dari rumah, untuk playgroup yang pertama ada life skill, yang kedua kreativitas, yang ketiga hafalan. Untuk hafalan ini kami tidak akan berikan secara langsung untuk playgroup karena melihat kondisi dari playgroup sendiri, begitu ya. Untuk life skill pun kami menyesuaikan dengan kebutuhan Ananda, kreativitas lebih kepada motorik kasar dan motorik halus supaya lebih terasah karena di usia playgroup ini sangat membutuhkan kemampuan motorik halus dan kasar untuk bekal di TKA nanti. Kemudian yang kedua, pola belajar dari rumah untuk Ananda TK. Yang pertama ada life skill. Life skill juga sama, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian ada laporan di akhir pekan melalui dokumentasi. Tapi itu sesuai kesepakatan ya Bunda ya. Kalau Bunda merasa repot, kami akan fleksibel bagaimana cara kami supaya bisa melihat perkembangan life skill Ananda. Kemudian yang kedua ada pembiasaan ibadah. Untuk kelompok B sudah mulai ya dari pekan lalu. Karena kenapa kelompok B sudah dimulai, itu merupakan pembiasaan lanjutan dari kelompok A ke kelompok B supaya tidak terputus. Yang namanya anak TK bukan harus sholat, tapi dibiasakan sholat sehingga nanti ketika sudah besar di SD, di jenjang selanjutnya, menjadi kebiasaan yang tidak usah kita ingatkan kembali. Bu, anak saya baru bisanya cuma satu waktu, oh tidak apa-apa, karena kami tujuannya untuk membiasakan sholat Ananda ya. Kemudian ada karakter baku dan kreativitas, ini kami pendampingannya melalui Zoom atau Google Meet, terus nanti ada kuisis juga. Kemudian kami akan bagikan worksheet Bun berupa lembar kerja untuk menstimulus kreativitas Ananda di rumah. Kemudian ada live mini studio. ATK-nya pun insya Allah akan kami kirimkan, nanti teknisnya akan dibahas lebih lanjut ya Bun. Jadi kami akan membantu Ananda, selain dari pendampingan via video call, kemudian via Zoom, kami pun akan mengirimkan lembar kerja dan ATK yang dibutuhkan selama pembelajaran 1 semester. Kemudian ada hafalan dan mengaji, ini menjadi penting. Selama BDR ini diharapkan Ananda hafalannya bertambah dan ngajinya pun tetap ya Bun. Jadi ketika nanti offline, hal-hal seperti life skill, pembiasaan itu sudah menjadi rutinitas yang biasa dilakukan oleh Ananda. Jadi nanti di semester 2 kami lebih ke peningkatan kognitif, karena di BDR ini kognitif hanya diberikan sedikit. Bonusnya gitu Bun kalau untuk kognitifnya.
Nah, karena ada beberapa orang tua ya untuk yang memasukkan Ananda ke TKDT. Yang pertama ada full mom, kemudian orang tua yang WFH, dan orang tua yang WFO. Tentunya akan dibedakan Bunda. Kenapa? Karena kami ingin ada kerjasama antara sekolah dan rumah. Jadi kami bedakan untuk SOP-nya. Yang pertama yaitu SOP belajar dari rumah untuk PG dan TK ya. Untuk full mom dan WFH. Yang pertama, jam 8 sampai jam 9, di sini Ananda dibiasakan untuk sarapan dan mandi pagi. Kenapa? Karena belajar dari rumah ini merupakan latihan untuk nanti ketika offline. Kalau anak-anak tidak dibiasakan seperti itu, nanti ketika sekolah, Bunda akan memulainya kembali dari awal. Untuk mandi, untuk sarapan, gitu ya. Kemudian untuk Bunda bisa mengisi absen di grup WA. Kenapa harus mengisi absen? Terus kenapa harus disampaikan kondisi keluarga yang lain juga, supaya kami tahu ketika misalkan Ananda sulit dihubungi, oh ternyata bundanya sedang mengkondisikan kakaknya yang sakit. Jadi seperti itu ya Bun, kenapa kami membutuhkan data kondisi kesehatan Ananda dan keluarganya. Kemudian jam 9 sampai jam 10 ini mulai program BDR seperti pemberian materi dan pendampingan via Zoom atau Vicall atau video. Tapi ini seperti kemarin ya Bun, Zoom juga tidak full 2 jam. Jadi ini pembagian supaya kami pun bisa lebih dekat dengan anak. Jadi tidak langsung satu kelas 20 anak, tapi kami bagi kelompok supaya lebih dekat juga kepada anak. Vicall juga begitu ya, tidak langsung banyak. Jadi 3-4 orang dalam waktu yang ditentukan. Kemudian di pukul 21 laporan, misalkan apakah gurunya memberikan tugas, seperti nanti ada pengembangan motorik halus. Kalau misalkan Ananda tidak bisa Vicall dengan ibu guru pada hari tersebut, berarti misalkan Ananda belajar meremas kertas di rumah. Nah, bisa misalkan hanya chat ke ibu guru, Bu, alhamdulillah Ananda sudah selesai mengerjakan meremas kertas, ataupun kalau Bunda berkenan dan ada waktu, bisa diberikan dokumentasi kepada guru melalui Japri, tapi untuk sholat dan murojaah hafalan di checklist via grup WA. Ini untuk memudahkan pemantauan kami ya Bunda ya. Jadi insya Allah kita kerjasama ya Bun ya. Nah ini kenapa ada full mom dan WFH, karena kalau WFH kan orang tuanya ada di rumah, jadi bisa ikut di sini. Tapi untuk WFH juga bisa masuk ke orang tua yang WFO, jadi bisa menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan khususnya yang orang tuanya WFO, misalkan Anandanya di rumah, terus tidak ada misalkan yang bisa dititipi untuk ikut Zoom atau Vicall, karena misalkan dengan neneknya kemampuannya berbeda dengan Bunda, untuk mengikuti Zoom belum bisa neneknya misalkan. Nah, nanti materi klasikalnya akan diberikan via link YouTube. Jadi, Ananda bisa melihat materinya seperti apa ya di pekan ini, begitu. Kemudian nanti ada pendampingan video call sesuai dengan kesepakatan orang tua dan guru. Seperti ada ya di kelompok A, saya dengar karena bundanya WFO, katanya mau Vicall-nya malam. Kalau ibu gurunya ada waktu, siap, orang tuanya pun siap, itu bisa dilakukan, Bunda. Kemudian untuk laporan kegiatan, untuk WFO itu bisa di akhir pekan via Japri kepada guru kelompok, misalkan seperti laporan sholat, terus murojaah hafalan, bisa di Japri ke ibu guru kelompok. Bunda yang WFH pun, jika memang di rumah agak sulit untuk mengkondisikan ikut SOP yang full mom, bisa ikut SOP yang WFO. Jadi untuk Bunda yang WFH fleksibel mau ikut yang full mom atau yang WFO. Itu ya Bunda ya. Ini tata tertibnya. Nanti PPT ini akan saya bagikan karena saya ingin mendengar input-input atau masukan dari bunda-bunda ya, jadi bisa dibaca. Kemudian ini program bulan Juli ini ada yang kemarin sudah kita lakukan ya Bun ya. Ada pembukaan mataba,
Kemudian kemarin sudah terlewati masa berani ini, anak-anak berkenalan, anak-anak tampil, kemudian ada penutupan mataba di hari Jumat kemarin, dan untuk pekan selanjutnya kita ada masa adaptasi di tanggal 20 sampai 24 Juli. Nanti kegiatannya akan di-create oleh ibu guru. Kemudian di akhir Juli ada masa bermain. Bagaimana anak-anak sudah enjoy, bisa main dengan ibu guru, bisa main dengan temannya. Jadi nanti diharapkan tidak ada lagi yang ketika Zoom atau Vicol ada yang lari. Kalau saya kemarin lihat ya, baru lihat udah terbuka semua layar langsung lari. Nah, semoga di akhir Juli ini anak-anak sudah enjoy, sudah kenal dengan gurunya, sudah kenal dengan teman-temannya. Jadi ini yang diharapkan di bulan Juli, anak-anak berani mengenal teman, berani dengan hal yang baru gitu ya. Kemudian tadi di bulan Juli ya Bunda ya. Kemudian di sini ada di bulan Agustus. Bulan Agustus merupakan temanya pengenalan aturan dan tata nilai budaya Darut Tauhid. Jadi nanti temanya akan mengikuti tema budaya Darut Tauhid, Bun. Misalkan di Minggu 1 Agustus, subtemanya pribadi simpatik 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nanti ibu guru akan membuat kegiatan baik via Zoom, baik Vicol ataupun hal lainnya dengan tema senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi anak-anak di minggu itu mengenalnya 5S, bisa jadi nanti akan membuat tepuk 5S. Kenapa kami berikan ini di awal? Karena kan kita ada di Darut Tauhid, supaya tahu juga tata nilai Darut Tauhid seperti apa. Untuk di karakternya di sini, di bulan Agustus ada bulan karakter disiplin, bagaimana anak-anak tahu aturan, terus misalkan ketika BRTT apa yang harus dilakukan ketika setelah bermain, disiplinnya ada, begitu. Terus budaya bersih, bagaimana kita membuang sampah harus seperti apa. Jadi ini Bun, di bulan Agustus diharapkan Ananda mengenal ya Bun, bukan hafal, bukan paham, tapi mengenal apa saja budaya Darut Tauhid yang insya Allah ditanamkan sejak dini yang akan terbawa sampai nanti Ananda besar. Jadi nanti Bunda tidak usah mengingatkan lagi, aduh itu mainan tolong dirapihkan. Jadi kalau sudah biasakan dari TK seperti ini, insya Allah kedepannya akan terus berjalan. Selanjutnya, bentar. Ini ya sampai akhir Agustus, nanti saya akan bagikan tema yang akan diberikan di bulan Agustus. Ini masuknya proses pembelajaran ya Bun, jadi kami memberikan keleluasaan fleksibel kepada orang tua untuk pelaporan mengikuti SOP yang tadi, full mom, WFH, WFO, tapi dasar kami tetap kepada tahapan perkembangan usia anak. Materi yang diberikan tidak akan melebihi dari usianya. Untuk playgroup tidak akan diberikan yang TKA, insya Allah. Jadi kenapa pentingnya PAUD ini supaya tidak ada tahap perkembangan yang terlewat oleh Ananda. Nah, di akhir bulan Bunda akan mendapatkan rapot. Jadi biasanya kan rapot 6 bulan sekali ya. Tapi di TKDT memang ada laporan perkembangan anak itu setiap bulan. Biasanya mungkin Bunda yang sudah bergabung di kelompok A atau PG dulu ada checklistan di akhir bulan. Tapi insya Allah khusus untuk selama BDR ini kita akan membuat diary Ananda. Jadi ada kenangannya ya Bun ya. Seperti ini contohnya, nanti isinya ada life skill, kemudian kemampuan hafalan Ananda seperti apa. Insya Allah nanti akan diberikan di akhir bulan oleh guru kepada Bunda. Nah ini paling untuk pembagian kelompok, insya Allah ya Bunda sudah hafal. Nanti slide ini pun akan dibagikan kepada Bunda semua. Nah, bagaimana Bun dengan orang tua? Insya Allah untuk orang tua, setiap bulan kami akan bagikan buku panduan. Ini contohnya ya Bunda, saya share.
Nah, ini buku panduan yang akan Bunda terima setiap bulan. Jadi, di bulan Juli ini, apa ya temanya, terus capaian perkembangannya seperti apa. Oh, ketika di bulan Juli ini ternyata di minggu ini anak yang akan dicapai itu ini, gitu ya. Kemudian Bunda pun akan mendapatkan jadwal kegiatannya di pekan ini, apa saja, sehingga tergambar khususnya untuk Bunda yang WFO ya. Oh iya, pekan ini anak saya akan belajar ini, gitu ya. Kemudian di pekan keduanya seperti ini. Ada jadwalnya juga. Gak bisa, Umi. Di pekan ketiga juga sama. Bisa. Recording. Live. Salah, Umi. Ya, seperti itu ya Bun untuk penjelasan dari saya. Kami mengharapkan banyak input, masukan, ataupun cerita-cerita dari Bunda selama mendampingi Ananda 4 hari kemarin BDR ya Bun ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa lebih mencerahkan kepada Bunda. Oh iya, kedepannya anak saya akan seperti apa yang akan saya dapatkan. Misalkan ada buku panduan, ada worksheet, kemudian ATK juga akan dikirim ke Bunda di rumah. Seperti itu paling Bu Yanti yang bisa saya sampaikan. Ada waktu sekitar 15 menit. Silahkan Bunda untuk bertanya ataupun menyampaikan ataupun bercerita tentang suka duka selama baru 4 hari ini, apa yang dirasakan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Rizky. Terima kasih Bu Rizky, jazakillah khair pemaparannya ya. Bunda semuanya, Bu Yanti ingatkan kembali bahwa di bulan Juli ini anak-anak belajar karakter berani. Masya Allah ya, karena Bu Guru mendampingi putra putrinya untuk memotivasi itu berani anak-anak. Banyak yang sudah berani, ya seperti udah nongol di video itu adalah sebuah keberanian, Masya Allah. Bu Guru kok anak saya masih diam aja, Insya Allah itu kalau sudah nongol di video juga dia sudah berani, sudah bisa mendobrak melunya, Masya Allah. Nah, tapi tetap kita stimulus kerjasama dengan guru dan orang tua. Nah, di bulan Agustus ini anak-anak akan mengenal aturan dan budaya DT ya. Budaya itu Masya Allah banyak sekali. Nah, nanti disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak-anaknya juga. Jadi akan dikenalkan aturan-aturan budaya DT dan nanti akan membawa kelak ya di dewasa nanti. Dan yang bulan September itu orang tua tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizky akan mendapatkan hasil perkembangan Ananda dari penilaian ketika Ananda Zoom, ketika Ananda Vikol, dengan Ibu Guru dan teman-temannya. Nah, setiap bulan juga Alhamdulillah Bunda akan mendapatkan buku panduan dan juga worksheet kegiatan-kegiatan yang disampaikan dari sekolah ya Bun ya. Insya Allah nanti dikirimkan atau itu nanti sistemnya akan disampaikan oleh Bu Guru kepada orang tua. Terima kasih kepada Bunda Rahel juga dan bunda-bunda semuanya yang sudah bergabung. Untuk selanjutnya silahkan bunda-bunda ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu Rizky atau pada Ibu Guru dan Ibu Ade sebagai kepala sekolah. Mangga silahkan Bunda yang mau bertanya boleh dibuka unmute-nya, dipersilahkan. Masih ada waktu sampai pukul 11.00. Maka silahkan Bunda, ada yang mau didiskusikan, bertanya, dipersilahkan. Iya, silahkan Bunda, bebas ya, tidak harus bertanya apa yang ingin disampaikan, silahkan. Kami sangat terbuka, masukan dari Bunda semua. Boleh melalui chat juga silahkan, ataupun langsung berbicara, tinggal dibuka mute-nya. Dari Bunda Ravanda, ada yang mau disampaikan? Silahkan Bunda Apika.
Bunda Rahel, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Atau dalam seminggu ini mau menyampaikan tentang perkembangan Ananda ketika sudah Zoom dengan teman-temannya, video call dengan ibu gurunya, mangga dipersilahkan. Bunda Albi mungkin ya. Bunda Albi sudah dibuka mute-nya. Silahkan Bunda. Mangga Bunda Albi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Albi kan umurnya masih 4 tahun 2 bulan gitu ya. Maksudnya memang ini kan masa BDR ya. Mungkin nggak apa-apa kalau sedangkan sekelompok Albi itu apa sama umurnya atau gimana gitu atau lebih. Tetangga saya kan itu umurnya mau 6 tahun ya. Kalau Albi kan jadi pembelajarannya apa disamain atau gimana gitu. Terima kasih. Menanya itu aja. Sama-sama Bunda Albi. Ya, silakan Bu Masya Risti. Allah. Terima kasih Bunda Albi, sudah semangat bertanya. sekali. Ya, untuk Albi memang ya Bun, baru 4 tahun 2 bulan, dan Albi ini di kelompok B2 di beasiswa ya Bunda, mohon maaf. Di beasiswa ini memang untuk yang 8 orang yang baru itu memang usianya baru 4 tahun. Dan memang kelompoknya pun kelompok Bu Yanti. Kelompok Bu Yanti insya Allah itu untuk usia 4 tahun Bunda sudah dikelompokkan. Jadi insya Allah pembelajarannya pun tidak akan disamakan. Jadi kami tetap mengacu kepada tahap perkembangan usia Ananda. Jadi insya Allah untuk Albi yang 4 tahun kami pun sesuaikan dengan perkembangan untuk Ananda 4 tahun. Begitu Bunda Albi, ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, terima kasih informasinya. Ya. Sama-sama Bunda. Mungkin dari Ibu Guru ada yang mau menambahkan, silahkan. Udah segitu aja. Ya, dari yang lain, dari bunda-bunda yang lain. Assalamualaikum Bu Yanti, Abdi Bade Naros. Oh, mangga. Silakan Ibu Anita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Guru semua, saya mau bertanya terkait pembelajaran daring dimulai hari Senin kan ya Bu ya? Itu ada tema-tema tertentu yang harus tema yang akan digunakan per minggu atau per bulan mungkin Ibu nanti bisa di-share ke orang tua itu teh. Nah, tapi untuk pembelajarannya sendiri saya pribadi masih ada kekhawatiran ketika nanti dimulainya daring, soalnya kemarin juga ya Bu Yanti ya waktu sosialisasi yang pertama kemarin itu karena hanya tiga orang mungkin ya Bu Yanti ya. Nah, tapi untuk hari Senin apakah masih tetap dengan kelompok yang sama atau lebih banyak? Karena dilihat dari pribadi Balkis sendiri rada bosenan gitu anaknya teh. Kalau misalnya kemarin juga, aduh, ini udah lama banget, aku udah pegel, cenak gitu. Bentar lagi deh, coret. Nah, kalau misalkan bertema, mungkin akan lebih menyenangkan, atau memang variatif gitu setiap pertemuannya. Mungkin itu aja ya, Bu. Nuhun. Ya, terima kasih Bunda Balkis. Ya, Insya Allah. Mangga Ibu Risti di Walar Heula. Oh, Mbak Deko Abi Heula. Ya, Bunda Balkis, terima kasih ya pertanyaannya. Betul Bunda, insya Allah nanti untuk hari Senin kita namanya masa adaptasi. Memang capaian perkembangannya diharapkan di masa adaptasi ini Ananda sudah terbiasa dengan pola BDR ini. Itu capaian yang ingin kami capai. Kemudian untuk tema yang akan dibagikan nanti ada di buku panduan Bunda yang akan kami bagikan setelah ini per minggu itu. Jadi minggu ini temanya apa, kemudian kegiatannya seperti apa. Insya Allah karena kemarin baru perkenalan ya Bun ya, khusus untuk Balkis anaknya kan mungkin bosenan dan untuk usia seperti itu memang tidak bisa lama, tapi insya Allah untuk minggu depan kami pun kegiatannya ada motorik halusnya juga sehingga ada kegiatan yang dikerjakan oleh Ananda tidak hanya berkenalan ya Bun, semoga itu tidak membuat bosan.
Kemudian untuk dengan kelompok, untuk di hari Senin, nanti akan semua dulu Bun, tetap pada kelompoknya. Kenapa pada kelompoknya? Karena untuk memudahkan kami supaya lebih mudah pendampingan kepada Ananda, supaya lebih dekat juga. Jadi nanti kalau sudah dekat, barulah nanti satu kelas banyak aja Zoom-nya. Jadi insya Allah ya bertahap Bun. Jadi karena anak TK tidak bisa disamakan ya, seperti seperti unit yang lain misalkan langsung banyak gitu. Jadi anak TK kita pendekatan sedikit-sedikit, oh udah tahu kenal sama temannya. Nah nanti kita lihat kondisi, bisa jadi nanti Zoom-nya satu kelas, bahkan nanti Zoom-nya satu sekolah dari PG sampai TKB. Begitu mungkin Bunda Balkis yang bisa saya sampaikan. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan kembali silahkan. Oh iya, itu setiap hari via Zoom atau ada variatif ya, Bu? Variatif Bunda, insya Allah. Kalau Zoom itu insya Allah hanya 1 minggu sekali untuk supaya anak-anak kenal aja gitu ya. Oh iya. Kemudian untuk selanjutnya kami memilih V-call. Kenapa video call? Karena untuk anak TK pengalaman BDR tahun kemarin ya, semester kemarin, memang melalui V-call itu lebih dekat dengan anak dan anak juga lebih terlihat perkembangannya. Begitu Bunda. Jadi kami menggunakan masih via Zoom dan V-call. Begitu Bun. Mohon mangga hatur nuhun, mohon. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Mangga. Iya, hatur nuhun atuh Mamah Balkis, Bunda Balkis. Iya, Bu Yan. Mudah-mudahan tidak puas ya dengan dan memang ini kalau anak sendiri itu Masya Allah ya, setiap tahapan usianya itu supaya konsentrasinya itu akan selalu meningkat. Kalau misalkan 3 tahun, kalau 4 tahun kayak Balkis paling konsentrasi itu hanya 5 menit gitu ya, 5 menit. Mudah dengan stimulus biasanya anak-anak bisa sering ketemu dengan teman, dengan kegiatan yang variatif, insya Allah akan lebih banyak akan mengukur kemampuannya gitu. Jadi kita terus untuk memberikan yang terbaik. Jadi Bunda juga jangan kalau misalkan mau bertanya langsung ke Bu Yanti juga sebagai guru kelompoknya mangga, misalkan Yanti pengen ini mangga silahkan aja gitu mah, langsung WA-an aja sama Bu Yanti mau apa gitu, cuma di luar ini. Siap Bu Yanti. Ya. Terima kasih Ibu Risti sudah memberikan jawabannya. Mangga silakan kepada bunda-bunda yang lain yang akan bertanya atau menyampaikan tentang perkembangan anak-anaknya di rumah selama 1 minggu bergabung dengan PG dan TK Darut Tauhid. Silakan Bu Yanti. Ya. Bu Yanti boleh satu lagi, ada yang lupa. Mangga silakan. Iya. Balkis itu kan berarti masuk ke kelompok TKA ya Bu Yanti ya? Iya. Nah itu kan memang di rumah mah belum, sebetulnya dia tuh kalau cara pengenalan terhadap angka juga baru sedikit, abjad juga baru sedikit. Maksudnya itu nanti akan dikenalkan di awal TKA atau nanti dilanjut TKB Bu Yanti baiknya? Kalau untuk ini ya, punten Bu Rizri izin menjawab. Mangga. Kalau untuk anak-anak yang sekolah di TK dimanapun juga, itu khususnya untuk yang di TK sendiri, untuk TKA juga sudah diperkenalkan dengan angka-angka, tapi tentunya dengan yang konkret ya, abstrak. Kalau anak-anak itu tidak langsung ke angka, tapi dengan konsep dulu. Jadi ada bendanya, ada angkanya. Nanti juga itu dikenalkan Bunda, itu namanya kepada aspek kognitif. Jadi nanti bertahap gitu mengenalkan angkanya itu. Nanti kan ada kegiatannya, makanya kita setiap minggu itu ada ATK atau ada worksheet yang akan disampaikan kepada orang tua setiap bulannya gitu. Itu Bunda ya, tapi kalau misalkan mau secara pribadi juga mangga ke Ibu Yanti. Dipanggilkan insyaallah Mama Balkis. Mohon. Semangat Mama Balkis ya. Iya. Semangat. Alhamdulillah iya. Iya nuhun. Dibimbing Allah selalu. Amin. Mangga Bunda yang baik.
yang mau ditanyakan atau mau diskusi, mau menyampaikan tentang perkembangan Ananda di masa pandemik ini? Di masa pandemik ini, Masya Allah luar biasa sekali ya Bunda ya. Jadi memang itu perjuangan Bunda di rumah, juga Ibu Guru sebagai yang diamanahin oleh putra-putrinya di TK Darut Tauhid. Mana sih, Neng? Mama Apika, Bunda Apika, Bunda Julpa, mau ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan, silahkan. Mumpung kita bisa bergabung di hari Sabtu ini. Bu, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Bunda dari Aldari Aska. Oh iya Bunda Aska ya. Ya, gini Bu, memang pada minggu kemarin anak saya itu kebetulan terlewati semua ya dari masa perkenalan dan segala macam. Nah, kemungkinan sih insya Allah nanti mungkin baru bisa gabung kan Bu ya. Nah, itu apa dari yang 3 hari yang lalu itu ketinggalannya itu gimana ya Bu ya? Iya. Maka mau pada di Walorku Ibu Tisti. Oh iya. Ya, terima kasih Bunda Al dari Aska. Salam kenal. Iya. Ya. Maaf ya Bu. Gak apa-apa Bu. Tuh, Ibu Guru. Halo. Ya. Aska. Tuh, Aska kan belum ketemu sama Bu Guru. Iya. Ibu Yanti Aska. Assalamualaikum Aska. Ya, TKA Askanya ada 2 ya, dari Aska sama Raihan Aska. Ya, Bunda Aska, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah, Bunda Aska kan FO ya, bekerja di kantor juga. Insya Allah, nanti ada YouTube-nya. YouTube-nya sebetulnya sudah kami bagikan untuk hari Senin. Selasa sudah dibagikan. Kemudian, untuk hari Rabu dan Kamis itu kan perkenalan via video call ya Bunda ya. Insya Allah hari ini ada tutorial videonya yang akan di-share oleh Ibu Guru. Jadi anak-anak juga bisa melihat, oh begini ya materi kegiatannya. Untuk hari Jumat pun insya Allah kami akan share kembali penutupan mataba via YouTube. Jadi insya Allah untuk yang WFO kami sudah sediakan tutorial video yang akan di-share via YouTube. Begitu Bunda Aska. Ada tambahan dari Ibu Guru yang lain? Ya, bangga Bunda Aska, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau untuk yang buku diari itu ya Bu ya? Ya. Itu nanti buku diarinya itu di-share atau nanti kita dapat buku diari fisiknya ya Bu ya untuk kita checklist? Oh enggak, kalau itu dari Ibu Guru Bunda berupa soft file, jadi sebetulnya itu laporan perkembangan Ananda selama 1 bulan yang nanti isinya deskripsi gitu Bunda. Jadi Bunda bisa melihat, oh ternyata selama BDR perkembangan anak saya seperti ini, begitu Bunda. Jadi kami pun membuka konsultasi, melihat misalkan Bunda dari laporan Bu Yanti, oh ternyata dari life skill seperti ini, misalkan masih ada yang harus distimulus, Bunda bisa konsul dengan Bu Yanti. Bu Yanti apa ya yang harus saya lakukan supaya sama-sama perkembangan Ananda itu terbantu dan terus berkembang. Begitu Bunda. Jadi untuk selama PDR ini kami memberikan penilaiannya berupa soft file. Itu Bun. Oh soft file ya. Oh iya. Iya. Ya gitu aja Bu Guru ya. Makasih. Ya, sama-sama Bunda Aska. Iya, paling Bu Listi izin menambahkan ya. Ya Bunda Aska, salam kenal Ibu Yanti ya. Alhamdulillah Bunda Aska hari ini bisa bergabung dengan kesibukannya Bunda ya. Nah, untuk ini Bunda, untuk yang perkembangan, misalkan mau ditanyakan tentang Aska juga boleh, silakan sama Bu Yanti di Apri gitu ya. Bagaimana cara menstimulusnya, misalkan dari kognitif, dari bahasa, dari motorik halus, motorik kasar dan seni, mangga dipersilahkan. Dan juga diinformasikan kepada bunda-bunda setiap bulannya kita akan memberikan buku panduan gitu, dari sekolah untuk orang tua. Jadi apa saja sih untuk pas setiap bulannya itu. ATK juga worksheet juga insya Allah dikasihkan kepada bunda-bunda untuk memfasilitasi kegiatan yang ada ATK-nya gitu worksheet. Penginten Bunda Aska. Bunda Aska. Sama-sama. Yang satu lagi Bu Yanti. Ibu Bunda.
Ada lagi Izin yang mau Oh iya, disampaikan? Bu Ade, silakan Bu Ade. Ya, aku lihat video itu. Enggak, jadi ada ini tuh. Dede tak kah? Kakak. Baik, Bunda semua, ini Masya Allah ya, Alhamdulillah atraktif. Saya bahagia karena ternyata bunda-bunda waktu seminggu juga, baik yang siswa baru maupun lanjutan memberikan feedback ke sekolah ya. Jadi bunda semuanya, tadi sudah disampaikan tentang teknik pendampingan anak BDR, belajar dari rumah. Mudah-mudahan Bu Risti kita lihat kebijakan ke depan bunda semuanya. Mudah-mudahan ada secerca harapan gitu ya, para guru nanti bisa berkunjung home visit ke rumah para orang tua, tapi itu juga waktunya sangat masih minim ya, apakah seminggu sekali begitu, atau nanti kita lihat saja regulasinya karena kita masih menunggu kebijakan dari yayasan begitu ya, dan itu nanti dilakukan dengan kebijakan dari orang tua, memberikan MOU kepada sekolah bahwa orang tua siap dikunjungi begitu ya. Nah, yang kedua, bunda semuanya bersyukur ya bahwa sekarang di masa BDR lingkup PAUD itu khususnya di manajemen TK Darut Tauhid kami memberikan keleluasaan bagi para orang tua yang tadi ya yang bekerja juga tidak hanya di lingkup lembaga ya, ada yang bekerjanya mungkin wirausaha ya, dan itu juga butuh waktu yang banyak gitu ya. Jadi WFH, WFO itu bahasanya bunda-bunda tidak hanya yang bekerja di luar, bagi yang bekerja di rumah juga, kalau bekerjanya full, anak tidak bisa laporan daripada stressing tinggi ke bunda gitu ya. Jadi lebih baik nanti laporannya tunggu saja waktu sesuai dengan masa laporan ya. Misalkan mau pada maghrib, misalkan begitu ya laporannya nanti. Jadi tidak diriwehkan ya. Dan harapan kami, para bunda itu, bersinergi dengan sekolah itu justru menurunkan tingkat tekanan stressing ibu-ibu di rumah. Kenapa? Karena sekarang saya mendapatkan info, kekerasan kepada anak PAUD ataupun lingkup SD itu terjadi, Bunda. Kekerasan itu banyak ya, bukan saja kekerasan diriwehkan gitu ya, orang tuanya ke dapur, anaknya pengen ada kegiatan aktivitas. Nah, kebayang orang tua yang tidak punya kegiatan, kurikulum, dan lain sebagainya. Ini anak-anak banyak yang akhirnya terbengkalai atau bahkan tadi akhirnya timbul kekerasan begitu ya. Sehingga bunda-bunda jangan kaget sekarang banyak anak-anak yang merindukan para guru. Kenapa? Karena mereka bilangnya gini, Bun. Saya pengen ke rumah Bu Guru karena di rumah dimarahin terus sama bundanya, katanya Bun. Saya kurang tahu ya. Makanya di fase pandemik ini, para bunda, saya mah bersyukur. Oh, jadi guru teh gampang ya. Dan sosok guru guru tuh dirindukan. Kalau anak PAUD mah banyak yang bilang, dah kata guru, bukan kata bunda, begitu ya. Jadi, Masya Allah, bunda-bunda, saya berharap tidak menjadi stressing ya, tidak menjadi pemikiran stres gitu ya karena sekolah, justru kita bahagia. Anak-anak dibantu oleh sekolah, diarahkan kegiatannya yang itu teh nanti bermanfaat untuk stimulasi perkembangan anak. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada bunda, sekolah itu kami memiliki tugas kepada orang tua itu membantu ketercapaian indikator usia anak. Ini tolong dicatat ya para bunda semuanya. Para bunda tidak punya waktu, mungkin keilmuan juga masih terbatas, bahwa anak kita punya indikator pencapaian usia dalam setiap tahunnya yang sekolah itu uraikan dalam bentuk kegiatan harian maupun bulanan pencapaiannya, sehingga alhamdulillah boleh testimoni para orang tua yang telah bergabung dengan sekolah TK atau PAUD. Anak itu kenapa perkembangannya tuh terjadi? Karena diarahkan sesuai dengan indikator pencapaian anak, begitu ya. Dan satu lagi, para bunda semuanya, saya juga menyampaikan bahwa berdoa yang kuat Allah, sebetulnya di Kemendikbud
para bunda solehah ya, arah pendidikan kita ke depan jika kebijakan itu sudah dibuka oleh pemerintah maupun kami oleh yayasan, sekolah itu tidak BDR saja. Ada kunjungan guru ya, ada visit yang waktu itu Bu Rizky sampaikan, bukan visit. Sekolah bergilir ya. Jadi di piket anak-anak nanti ikut ke sekolah tentunya dengan protokoler kesehatan. Tapi sekali lagi tunggu waktunya. Ya, jadi Bunda siapkan saja pembiasaan anak ya, karena pendidikan anak usia dini itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah pendidikan anak. Beda dengan pendidikan dasar, SMP, SMA, begitu ya. Dan Bunda harus punya ilmunya. Kegiatan parenting, konsultasi dengan guru, mohon maaf Bunda, Bunda bisa membuat diari anak silahkan, tapi beda dengan keilmuan para guru yang kami sudah dititipin oleh pengalaman maupun keilmuan base pendidikan anak usia dini. Sehingga nanti jika para bunda diberikan diari, laporan, penilaian, kita pasti harus bersyukur. Karena evaluasi monitoring observasinya kami berdasarkan keilmuan, begitu ya. Nah itu mungkin yang harus terus membuat semangat para orang tua, hayu kita berbarengan, terus bersinergi dengan sekolah untuk keselamatan baik kita sebagai orang tua maupun anak-anak. Dan terakhir saya juga sampaikan, kita akan mengusulkan kepengurusan komite. Ada 2 ajuan. Satu adalah kita akan dari link yang sekarang saja, mungkin bunda-bunda, untuk memilih kandidat ya. Apakah orang tua yang saat ini bergabung ada yang siap untuk menjadi pengurus komite? Kami pihak sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya para orang tua untuk bergabung di kepengurusan komite. Kenapa penting? Karena komite adalah mitra sekolah. Bunda yang kerja juga masih bisa memberikan kontribusinya di kepengurusan komite ini. Struktur komite untuk bulan Juli sampai Desember memang kita masih ramping ya, belum dibesarkan. Nanti di masa Januari mudah-mudahan offline kita sudah banyak kegiatan komite. Namun Juli Desember kegiatan sekolah bekerja sama dengan komite, kami mengawal kegiatan parenting. Nah, struktur ini harus ada. Apalagi sekarang mau kurban, Bunda. Biasanya kalau kurban, itu ada komite itu iuran. Ya, itu tadi dikoordinasikan oleh komite. Sekarang kami kesulitan karena komitenya belum terbentuk. Sebetulnya komite itu bukan tidak terbentuk. Kalau kami, pihak sekolah, dengan para alumni kepengurusan komite kemarin, kami sudah punya kandidat. Tapi tetap memberikan kesempatan, khususnya orang tua yang baru, ya, kami memberikan kursi seperti DPR, Bu. DPR itu punya kursi ya di majelis itu, di majelis permusyawaratan, di Dewan Perwakilan. Nah, sama untuk komite kami memberikan kursi untuk siswa orang tua baru yang mau berjuang dengan TK Darut Tauhid sebagai pengurus komite. Insya Allah bagi siapa yang melebihkan waktunya, kontribusinya, Allah akan berikan balasan yang lebih dibandingkan kita yang mungkin hanya menitipkan saja, walaupun menitipkan anak-anak juga bagian dari ibadah kita kepada Allah ya. Jadi Bunda izinkan di forum ini saya mengajukan formasi, jika ada kandidat yang siap silahkan, tapi jika tidak kami sudah memiliki formasi yang itu akan mengawal kepengurusan komite dan tetap nanti akan dikembangkan strukturnya dan masih menerima anggota-anggota baru untuk memegang di bidang yang lainnya. Struktur komite untuk tahun ajaran ini baru lingkup ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya, nah nanti Januari ke Juni kita akan kembangkan ada bidang humas, bidang pendidikan, bidang wirausaha, ya, dan bidang-bidang yang lainnya, begitu ya. Jika ini berapa orang yang hadir, orang tua sepakat, ada kandidat yang ngacung gitu ya, baik kita akan ajukan sebagai salah satu anggota, tapi jika masih agak malu-malu untuk kepengurusan inti,
izinkan di tengah vacuum of power, kekosongan kekuasaan gitu ya, kami sekolah izin menyampaikan formasi yang sudah kami tetapkan sebelumnya begitu. Begitu Bu Risti, mungkin informasi langsung menggiring ke pemilihan komite karena waktunya sangat terbatas. Hatur nuhun. Iya, sami-sami Bu Ade. Bu Ade jadi langsung pemilihan atau gimana? Paling di forum ini saja yang ada yang siap jadi kandidat, tidak begitu? Oh iya, silakan Bunda-Bunda. Ini menjadi ladang dakwah juga ya, Masya Allah. Ada apa ya? Ada kedekatan tersendiri yang apa? Kalau Bunda-Bunda bergabung sebagai komite tuh ada ruhnya berbeda gitu ya Bun ya. Tapi yang tidak bergabung juga sama sih ruhnya. Mangga Bunda-Bunda ada yang bersedia menjadi kandidat? Bunda Rasya? Yang bersedia bisa langsung ya Bun, acungkan tangan atau... Oh Masya Allah, Bunda Ransi Playgroup. Mengacungkan tangan. Bergabung ya Bunda Ransi, insya Allah menjadi pengurus komite. Mana ya Bunda Ransinya? Marafan. Bunda. Saya berharap nanti bergabung di struktur yang lebih besar juga tidak apa-apa ya, tapi minimal sekarang kepengurusan yang inti saja mungkin Bu Risti ya. Saya berharap ini ibu-ibu yang hadir saat ini tolong dicatat oleh pihak sekolah. Ini orang tua yang luar biasa komitmen terhadap pendidikan putra-putrinya juga. Saya berikan A+ ya Bu Risti ya. Turnuhun. Iya, baru Bunda Ransi yang mengacungkan tangan, Masya Allah. Ada lagi Bunda Balkis. Bunda Balkis siap? Boleh saya jawab? Silakan Bu Ade. Ya, baru Bunda Ransi saja Bu Ade. Mungkin malu-malu belum ini. Bisa japri Bu Ade mungkin nanti. Boleh japri saya. Kalau sudah final, Ayah Bunda, Yes. Nanti kita di grup ya, saya akan menyampaikan formasi untuk ajuan kami sebelumnya. Karena ini juga lingkup pengamanan. Ternyata agak sulit ya masa online begini, voting, kesiapan kandidat juga tidak semuanya. Untuk kepengurusan ini tidak memutuskan hari ini ketua komite ya dari KA, kemudian sekretaris siapa adiknya kok jadi lupa Bu Risti. Siapa Bu? Adik. Ibu Mira itu sekretaris. Kemudian Ayesa ya, bundanya Ayesa. Ya. Kemudian bendahara itu bundanya Amara dari Playgroup dan nanti bergabung di sekretaris ya Bunda Ransi, karena Bunda Ayesa ini beliau juga sedang persiapan ya maksudnya sedang persiapan putranya ya sedang ini. Nah, jadi artinya nanti jika ada yang masih mendaftar menjadi pengurus komite, kami akan tampung karena kami juga akan menyiapkan porsi di bidang-bidang yang lainnya. Ayo semangat, kita bangun TK Darut Tauhid bersama ya, dan kita harus melalui masa pandemik ini dengan penuh kesemangatan, dan kalau bekerja bersama pasti keberkahan pasti akan datang gitu ya. Begitu mungkin Bu Risti, sudah ya dari saya. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti izin ya, tadi masih ada yang bertanya di chat. Bunda Yanti sudah dijawab oleh Bu Ade ya untuk pertemuan dengan guru kelompoknya. Insya Allah nanti menunggu izin yayasan, kemudian kebijakan-kebijakan, dan tentunya dengan protokoler kesehatan ya Bunda. Jadi insya Allah kalau sekarang anandanya masih belum dengan ibu gurunya, masih ketika vikol saya lihat masih ada yang guling-guling, ada yang ngumpet, itu wajar ya Bun, tenang, insya Allah semuanya berproses. Yang penting Bundanya tetap semangat, kita bersinergi. Seperti yang Bu Ade sampaikan, jangan stres kalaupun ada apa-apa. Bu, saya nggak sanggup laporan ini,
komunikasikan kepada gurunya. Insya Allah kami siap membantu memberikan solusi. Insya Allah. Begitu mungkin Bu Yanti. Oh iya. Untuk lebih lanjut, Bunda-bunda bisa bertanya kepada saya secara langsung, kepada ibu guru kelompoknya juga silahkan. Jika ada yang belum belum bisa ditanyakan sekarang, misalkan nanti, oh iya gimana ya, nah nanti bisa langsung japri ke saya ataupun ke ibu guru kelompoknya. Insya Allah kami semua ibu guru terbuka menerima input atau masukan dari bunda-bunda semuanya. Hatur nuhun, mangga Bu Yanti ditutup. Ya, terima kasih Ibu Risti, juga Ibu Ade pemaparannya, Masya Allah ya. Bunda-bunda tetap semangat. Kalau misalkan ada yang bertanya apapun, maka silahkan mau ke Ibu Guru kelompoknya atau mau langsung ke Ibu Risti. Mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahmi dan mengantarkan putra-putri kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya dengan bisa melewati perkembangan sesuai dengan usianya. Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah jam 11 lebih 18 menit. Mudah-mudahan kebersamaan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalin tamharakat ikatan silaturahim persaudaraan kita semuanya. Tidak lupa ucapan terima kasih sekali jazakillah kepada Ibu Ade, Bunda dan Ayah semuanya, para guru, Ibu Risi semuanya. Marilah kita tutup di kebersamaan di beranda sekolah ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah bunda-bunda, anak-anakku sayang, Ibu Ade, Bu Risti, Bu Nita, Bu Suci, Bu Biba, Bu Yosi. Terima kasih. Salam sayang, Raisa, Naska, Balkis, Husna, dan semuanya. Bu Guru kangen deh.